underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pada momentum Natal 2024, Kementerian IMIPAS memberikan remisi kepada sekitar 15.000 narapidana. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Nah, ini ya memang Indonesia itu bagus ya. Mempunyai tingkat toleransi harmonis yang bagus. Di mana narapidana yang sudah dihukum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang sudah dihukum, tetapi setiap ada hari raya keagamaan itu mendapat remisi. Jadi kalau Lebaran mereka dapat remisi, Natal dan Tahun Baru ini dapat remisi, Imlek dapat remisi, gitu ya. Jadi ini obral remisi ya. Padahal di luar negeri itu tidak ada model seperti ini. Jadi syaratnya untuk bisa mendapat remisi adalah satu, berkelakuan baik di dalam penjara. Terus yang menentukan ini kelakuan baik atau tidak itu kepala sipirnya, ya kepala penjara itu. Nah ini biasanya kalau sudah ada penilaian seperti ini kan subjektivitasnya kuat kan. Nah sekarang ini pasti ada sesuatu ya. Umumnya ya, ya tidak semua, ada yang tidak ya, tapi umumnya kalau sudah menyangkut kelakuan baik itu kan ya kita tahu sendirilah. Ya kemarin itu di penjara KPK aja terjadi pemerasan kan. Oke, kalau kamu mau mendapat seperti ini kamu harus bayar berapa. Pokoknya semua dari bawah sampai atas itu kemarin yang ada di sidang pengadilan itu kan semua pada melakukan pungli kan. Lah kalau udah pungli kan baik, maka dia dapat fasilitas. Lah ini mungkin juga ada pungli. Bagi yang memberi pungli, ya oke lah kamu nilainya baik, jadi dapat remisi gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau dengan adanya pemberian remisi ini yang dirugikan siapa Om Bob? Ya sebetulnya yang dirugikan itu, yang diuntungkan pasti yang diberi remisi kan. Yang dirugikan adalah hakim, jaksa dan polisi yang telah bekerja sama, berkoordinasi untuk menyeret pesakitan tadi ke pengadilan. Ya, bayangin. Kalau ada satu kasus, itu polisi menyelidiki lebih dahulu kan. Oke, ditangkap terus diselidiki dulu. Kenapa kamu berbuat kesalahan seperti itu, macam-macam bla 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 bla. Ini sudah makan waktu mungkin 2-3 minggu sampai sebulan. Ditahan 21 hari, kalau belum selesai bisa diperpanjang. Ya di sini membuat energi banyak. Penyidiknya macam-macam. Ya setelah itu diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan kembali melihat berkas-berkasnya sudah oke belum. Kalau berkas-berkasnya masih belum lengkap dikembalikan. Berarti polisi melakukan satu revisi. Baru setelah itu diserahkan lagi ke kejaksaan. Ya sementara itu pesakitan kan bisa ditahan atau tidak tergantung kasusnya kan masih ditahan gitu ya. Nah pihak kejaksaan setelah meneliti oke, sudah lengkap. Ya istilahnya apa itu P21 atau apa pokoknya sudah lengkap. Nah, dibawa ke pengadilan. Dituntut termasuk yang diinginkan oleh kejaksaan, dituntut 12 tahun misalnya. Udah, pengadilan ngatur jadwal persidangannya. Nah, biasanya di Indonesia nggak ada sidang sekali selesai itu kan nggak ada. Ya, bisa 4 kali, 5 kali, bisa makan sebulan sampai 5 bulan. Ya, bisa sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Itu disidang terus. Ini semua kan biaya. Energinya hakim, energinya hakim anggota, energinya juri, ya. Pada saat sidang, di samping terdakwa mungkin ada pembela, ya. Jaksa juga hadir, ya. Saksi-saksi juga dipanggilkan. Nah, manggil saksi itu kan juga biaya loh, ya. Nah, itu berapa energinya? Ya kerjanya setengah mati
ternyata hakim sudah memberi putusan. Oke, Dok, 6 tahun misalnya ya. Angka 6 sekarang lagi top hit nih ya. 6 tahun masuk penjara. Ya kan? Sebelum masuk penjara mungkin ini kan ada yang melakukan banding, sidang lagi, setelah sidang lagi masuk kasasi, sidang lagi, macam-macam, baru masuk penjara. Total misalnya tetap 6 tahun ya. Ini kan berapa biayanya? Nah, kok enak setelah di dalam penjara, hari raya keagamaan datang, kepala sipirnya dengan enaknya aja, kelakuan baik dipotong. Ini apa tidak mengecewakan hakim yang memutuskan, tidak mengecewakan kejaksaan yang setengah mati udah menyeret orang itu untuk masuk penjara. Kan begitu. Ya, bagaimana dengan statement Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa ini menghemat negara sampai dengan 8 miliar? Ya, masalah hukum itu sebetulnya tidak bisa terkait dengan penghematan biaya kalau orang itu dilepas. Kalau mikirnya dari sudut pandang bisa menghemat 8 miliar karena ada remisi. Ya kenapa remisinya nggak diperbanyak sekalian? Biar bisa menghemat 50 miliar. Kan ini pemikirannya nggak benar kan? Kalau bisa menghemat ya udah diem aja, tapi jangan diekspos. Negara sudah mempunyai anggaran untuk memberi makan kepada narapidana. Ya itu sudah. Kalau sisa ya udah. Tapi jangan seolah-olah penghematan ini menjadi poin yang utama untuk memberi remisi. Ini kan salah. Istilahnya kalau dari para piawai itu kan ini salah kaprah. Lalu apakah terpidana itu bisa mendapat keringanan hukuman, Om Bob? Ya, kalau kita lihat di Amerika bisa. Tapi bukan dengan cara restitusi karena hari besar keagamaan. Tapi terpidana tadi menulis surat pengampunan kepada presiden. Presiden kan pucuk pimpinan tertinggi dari negara. Minta pengampunan dari presiden. Nah, seperti kemarin di Amerika, ini Joe Biden kan sudah mau habis masa jabatannya. Nah, ternyata dia kan mengeluarkan sekali banyak surat pengampunan, termasuk pengampunan kepada putranya yang waktu itu terlibat masalah apalah pokoknya ya kan. Ternyata dia juga diampunin sama Joe Biden. Nah, mestinya ini yang lebih benar. Jadi politik negara untuk membuat jera pada terpidana yang dipenjara tidak dibajak aturan ini oleh restitusi. Jadi karena negara ini dipimpin oleh presiden, di mana presiden bertanggung jawab untuk hasil negara ini menjadi bagus, negara yang bagus, maka memang wajar yang boleh memberi keringanan itu ya presiden. Jadi tidak oleh orang lain. Nah, kalau ini bisa terjadi, alangkah indahnya dunia peradilan di Indonesia ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.